Bisa jadi tidak ada lagi TPS, kotak suara, dan bilik suara di lingkungan tempat tinggal warga saat pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya. Ya, tak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah selanjutnya tidak lagi melibatkan rakyat secara langsung. Ini karena adanya usulan pemilihan kepala daerah nantinya akan dilakukan oleh DPRD. Partai Gerindra jadi salah satu partai yang sudah menyatakan dukungan usulan pilkada lewat DPRD. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi bilang, pilkada langsung masih perlu diperbaiki karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara. Di wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. PAN juga mendukung pilkada lewat DPRD. Wakil Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai usulan pilkada lewat DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Edi bilang usulan pilkada dipilih melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi dan opsi tersebut layak dikaji dalam upaya perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan ya yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka. Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya, PDI Perjuangan menolak usulan pilkada melalui DPRD. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang partainya tetap menginginkan pemilihan langsung. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD justru akan menjauhkan rakyat dari proses politik yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara. Kata Guntur, wacana pilkada tidak langsung akan semakin menyakiti hati rakyat. Pasalnya saat ini masih suasana prihatin, juga banyak bencana yang terjadi. Kok tega-teganya memperbincangkan soal pilkada yang masih jauh? Kenapa partai-partai politik saat ini kok tidak fokus saja ke penanggulangan bencana? Kok malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat dengan mengebiri hak politik mereka melalui pilkada DPRD. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tegas menolak pilkada melalui DPRD dan tetap ingin pilkada langsung. Perludem juga menyatakan menolak keras wacana pemerintah yang akan menghapus mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung atau kembali ke DPRD. Sebab memilih calon pemimpin secara langsung adalah bagian dari sistem demokrasi yang sudah diatur dalam undang-undang. Tentu kita tahu bahwa sistem politik demokrasi mensyaratkan adanya hak politik warga negara untuk memilih langsung para wakil rakyatnya, termasuk adalah gubernur, bupati, wali kota. Kita tahu juga definisi dalam sistem politik demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, pilkada itu hadir sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin hak politik warga negara dalam sistem politik demokrasi. Sehingga kami khawatir kalau kemudian pilkada dihapuskan, ini akan berdampak terhadap kemunduran dari demokrasi kita. Selama ini wacana untuk menghapus pilkada langsung menjadi tidak langsung itu karena tingginya biaya politik. Maka seharusnya yang diperbaiki ke depan itu adalah mendesain ulang pilkada kita yang jauh lebih murah atau lebih efisien, bukan kemudian menghapus pilkada langsung. Ini memang bukan pertama kali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD muncul. Salah satu alasan yang disorot adalah ongkos politik yang dinilai mahal. Tetapi, benarkah pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik? Atau sebaliknya, pilkada oleh DPRD menjadi kemunduran demokrasi Indonesia dengan hilangnya hak rakyat memilih langsung pemimpinnya. Tim Liputan Kompas TV.
Usulan pilkada lewat DPRD terus bergulir. Partai koalisi pemerintahan seperti Gerindra dan juga PAN mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan lebih menghemat anggaran dan juga sistem pilkada langsung yang masih banyak harus yang diperbaiki. Nah, akankah usulan pilkada lewat DPRD ini akan terwujud? Dan benarkah pilkada langsung lebih banyak negatifnya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Sekjen Partai Golkar Sarmuji dan juga politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Pak Sarmuji, Bang Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mas Ya. Sarmuji. Pak Sarmuji, lagi-lagi yang menjadi pertanyaan kami, ini alasan untuk kemudian Golkar mendukung ataupun juga menyuarakan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD, ini murni karena masalah ongkos politik yang mahal atau ada alasan lain yang sekiranya kuat? Ya, sebenarnya bukan hanya soal ongkos politik ya. Ongkos politik mungkin bisa kita bicarakan. Tetapi memang kalau bicara ongkos politik memang mahal sekali. Setiap pilkada itu mahal sekali. Jumlah yang harus melakukan pilkada juga seluruh Indonesia. Jumlahnya juga kabupaten kotanya juga sangat besar, provinsinya juga sangat banyak. Tetapi bukan hanya semata-mata itu, tentu saja motif untuk mengevaluasi pilkada secara langsung. Tetapi ada kualitas demokrasi dan kualitas kehidupan rakyat yang harus kita timbang ulang melalui sistem pilkada secara langsung. Kita semua tahu banyak sekali dampaknya, bukan hanya dampak money politik sewaktu penyelenggaraan pilkada, tetapi pasca pilkada pun itu masih sangat terasa dampak kepada masyarakatnya. Misalkan ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sering terjadi bentrok. Dan ini terjadi di mana-mana karena perebutan pengaruh yang luar biasa sejak sebelum pilkada, pada saat pilkada maupun pasca pilkada. Tentu hal-hal itu akan sangat merugikan masyarakat. Belum lagi fragmentasi masyarakat yang kadang-kadang sampai pilkada selanjutnya itu juga masih bertahan, ada fragmentasi, ada kebencian-kebencian tertentu yang itu meluas sampai ke bawah dan berkepanjangan sampai bahkan pilkada selanjutnya. Itu semua banyak sekali yang harus kita evaluasi sehingga kita mencari opsi yang kira-kira kualitas akuntabilitas terhadap masyarakatnya itu tidak berkurang, tapi kita bisa mengurangi dampak jeleknya sekaligus mengambil manfaat yang terbesar dari sistem pilkada. Kalaupun ini nanti taruhlah nanti pilkada ini tidak secara langsung kita lakukan, misalkan melalui DPRD, tapi kebaikan-kebaikan dari pilkada langsung juga akan kita akomodir sehingga masyarakat tidak kehilangan hak sepenuhnya dari pilkada tidak langsung atau pilkada melalui anggota DPRD ini. Misalkan apa? Misalkan kalau dulu zaman Orde Baru, pilkada dengan DPRD itu tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak tahu itu apa visi kepala daerahnya, apa rencana-rencananya dalam 5 tahun, masyarakat tidak tahu. Sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya saja kepada DPRD. Pada pilkada yang nanti mungkin kita desain, kita bisa memasukkan unsur misalkan kampanyenya tetap kampanye secara langsung di masyarakat, ada sesi masyarakat bisa menikmati kampanye secara langsung, lalu tetap berlangsung debat kandidat, masyarakat bisa tahu kualitas calon kepala daerahnya, sehingga kalau DPRD memilih calon yang kualitasnya tidak sesuai dengan preferensi masyarakat yang tampak dalam debat-debat publik maupun dalam kampanye secara langsung, masyarakat bisa menghukum partai politik itu pada pemilu selanjutnya. Oke, jadi hak-hak rakyat tidak sepenuhnya hilang dalam pilkada tidak langsung yang nanti bisa kita desain. Tapi hak rakyatnya tidak hilang, tapi kemudian ada
tahapan lagi yang harus dilewati ya, harus lewat partai politik lagi nih untuk bisa menyuarakan, oh saya tidak cocok dengan calon yang dipilih oleh DPRD. Dan tadi juga biayanya juga akhirnya ada lagi dong Pak, kalau untuk nanti ada politik kampanye lagi, kemudian ada debat publik lagi, ini kan sama saja dong Pak dengan biaya demokrasi secara langsung gitu. Biaya pasti jauh berkurang, sangat berkurang. Kalau ngomong biaya pasti sangat jauh berkurang. Karena kampanye langsungnya kan bisa melalui media-media yang tersedia, melalui media sosial, melalui channel-channel yang mungkin bisa kita desain menjadi jauh lebih murah. Kalau pilkada langsung pasti sangat mahal. Kalau itu sudah pastilah. Yang concern kami sebenarnya, concern kami dari Golkar, bagaimana mengakomodir sisi kebaikan pilkada langsung sehingga rakyat masih memiliki keterlibatan yang kuat, sekaligus kepala daerah masih memiliki akuntabilitas kepada rakyat. Mereka masih punya tanggung jawab moral kepada rakyat karena visi misinya diketahui, kualitasnya diketahui oleh rakyat. Oke, baik. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, Anda sebagai politisi PDIP yang tentunya partai yang sampai sekarang paling tidak ini menyatakan menolak untuk bisa menjadikan pilkada ini tidak ada secara langsung tapi langsung dipilih oleh DPRD. Nah, Bang Andreas, ini sebenarnya gimana pandangan dari PDIP? Padahal kan secara konstitusional ini tidak melanggar sebenarnya. Sampai bilang tidak melanggar. Ini kan ya kalau kita lihat ya, karena Anda bicara soal konstitusi gitu. Karena di pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 45 ayat 4 bahwa hasil amandemen menegaskan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, kemudian di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar hasil amandemen mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Nah, ini debat ini sudah lama sebenarnya soal ya berkaitan dengan pemilu langsung, tidak langsung, ini kan. Nah, kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan penafsiran terhadap dua pasal tadi gitu di Undang-Undang Dasar. Karena ya itu tadi yang penafsiran yang memungkinkan bahwa ini bisa dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 PUU strip 22 strip 2025 artinya baru-baru ini menegaskan bahwa pilkada adalah rezim pemilu, bukan rezim Pemda, bukan rezim pemerintahan daerah. Dan rezim pemilu itu artinya merujuk pada pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia gitu. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi ini sebenarnya sudah jelas gitu, Pak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan arahan bahwa pemilu pilkada, termasuk pilkada itu adalah langsung oleh rakyat gitu. Jadi ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Persoalannya kita mau ikut atau tidak gitu kan. Soal biaya itu lain urusan lagi gitu kan. Kalau kita mau ikut ya makanya menurut ya kami di PDI Perjuangan soal biaya kita atur di dalam, kita perbaiki di dalam sistem pemilihan umum ini gitu. Misalnya yang membuat biaya itu mahal itu apa sekarang? Yang membuat biaya itu mahal ya sering kan dimulai dari partai politik dulu gitu. Yaitu ya mahar dari pada partai politik ketika calon itu mau maju harus bayar dulu gitu. Dan kadang-kadang gila-gilaan kursi harga per kursi itu untuk memenuhi kuota yang untuk bisa mencalonkan diri. Kemudian juga ya ketika kampanye, proses kampanye. Nah juga ya tentu ketika pilkada itu berlangsung pilkada langsung itu berlangsung sendiri tidak bersamaan dengan pileg atau itu tentu biaya tersendiri juga gitu. Jadi perlu kita perbaiki di dalam proses pelaksanaan pemilunya. Misalnya pilkada itu dengan pemilihan legislatif daerah itu dilangsungkan bersamaan. Misalnya itu tentu akan mengurangi biaya pelaksanaan pemilu.
pelaksanaan dari pemilu itu sendiri ya diatur secara tegas dengan konsekuensi hukuman yang jelas, punishment yang jelas terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam proses pemilu. Partai-partai politik jangan tarik mahar gitu. Kalau yang berani tarik mahar langsung di skors, tidak ikut gitu. Jadi banyak hal yang bisa diefisienkan, bisa dari pemilihan langsung itu gitu untuk diatur sehingga biaya pemilu menjadi lebih murah gitu, biaya lebih efisien. Harga mengambil kembali hak rakyat itu terlalu mahal. Apa yang sudah kita berikan kepada rakyat kita ambil kembali itu terlalu mahal, lebih mahal dari biaya politik itu yang kami khawatirkan itu justru akan menimbulkan persoalan dengan masyarakat itu. Sehingga PDI Perjuangan kita pegang saja di putusan konstitusi yang undang-undang dasar, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan penafsiran arahan yang jelas bahwa ini adalah rejim pemilu bukan rejim Pemda. Kalau rejim Pemda itu diputuskan oleh DPRD. Tapi rejim pemilu itu adalah pelaksanaannya adalah ya sesuai dengan ya tadi langsung, umum, bebas dan rahasia, itu diatur di dalam konstitusi kok. Baik. Ya persoalan kalau kita mau langgar konstitusi ya karena pengalaman kita Pilpres kemarin kita rubah undang-undang dasar kita ini dari Mahkamah Konstitusi seenak-enaknya gitu. Kita tabrak sana tabrak sini ya kemudian didiamkan oleh masyarakat ya kemudian kita coba lagi ketika undang-undang pilkada kemarin mau rubah usia batas usia itu marah masyarakat ke situ kan baru kemudian kita sadar bahwa ternyata kita tidak bisa hanya karena ya banyak-banyak yang di DPR terus kemudian kita mau seenak-enaknya merubah aturan main gitu. Ya. Nah, ini yang PDI Perjuangan kami ingatkan supaya jangan sampai menimbulkan persoalan ya pertama persoalan konstitusional kemudian hak rakyat untuk memilih itu kita ambil lagi gitu. Nah, ini sesuatu yang saya kira perlu menjadi pertimbangan karena ini masih wacana gitu. Saya tahu teman-teman di Golkar, teman-teman Republikan masih wacana. Kita ingatkan dari jauh ya supaya kita saling memahami bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini gitu dengan berbagai macam konsekuensinya gitu. Kenapa? Karena kalau mau bilang menang-menangan di DPR pasti kalah PDI Perjuangan. Pasti kalah karena kita hanya sendiri sekarang. Ya. Oke, baik. Kemudian ini Pak Sarmuji, ketika kita melihat biaya politik ini tidak hanya soal teknis pemilu saja di lapangan, tapi juga ada mungkin mahar politik yang harus diberikan oleh seorang calon untuk bisa diusung oleh partai politik. Kemudian kemungkinan money politik di belakang juga tentunya masih ada kalau misalnya kita bicara pemilunya tidak langsung gitu kan. Ada juga tadi potensi tidak adanya partisipasi langsung dari masyarakat, justru nanti malah di belakang ada main-main di belakang ketika kita tidak bisa melihat secara langsung siapa yang kemudian dipilih menjadi calon dan juga siapa yang akhirnya dipilih menjadi kepala daerah. Seperti apa nih Pak Sarmuji? Ya, pertama saya ingin tanggapi dulu pertama tentang Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi barangkali belum pernah membayangkan pilkada secara tidak langsung yang mengakomodir partisipasi rakyat secara maksimal ya. Jadi ketika memutuskan kecenderungan itu, kami menyebutnya sebagai kecenderungan karena desain pilkada tidak langsung yang mengakomodir sisi-sisi baik pilkada tidak langsung ini belum diputuskan dan belum pernah diuji karena itu belum pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kami masih berandai-andai, andaikan desain pilkada ini secara tidak langsung itu mengakomodir partisipasi rakyat secara maksimal dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, kampanye, terus ada debat kandidat, itu barangkali MK akan berpikir ulang bahwa pilkada semester ini itu kemungkinan juga cocok dengan konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong biaya, Golkar sudah lama sekali 2 periode penuh menegaskan tidak ada mahar politik. Dan bisa kita cek, saya kemarin ketua DPD Golkar Jawa Timur, sama sekali tidak ada komitmen apa-apa, mahar politik apapun kepada seluruh kandidat yang diusung Partai Golkar di Jawa Timur untuk mahar politik. Tetapi tetap saja sangat mahal.
yang dilalui oleh calon-calon kepala daerah itu sungguh-sungguh kalau bisa kita sebutkan yang menderita batin lah, saking mahalnya biaya politik. Kalau kita ngomong biaya politik itu yang dikeluarkan secara personal oleh calon kepala daerah. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, oleh negara, itu juga sangat besar, sangat besar. Biaya keamanan, biaya penyelenggaraan, belum nanti kalau ada ekses tertentu, itu luar biasa mahalnya. Itu kalau kita ngomong biaya politik, baik yang dikeluarkan oleh seorang calon maupun dikeluarkan oleh negara. Persoalannya, bukan hanya itu sebenarnya. Tadi saya sampaikan dampak ikutannya pasca pilkada itu juga sangat mahal, biaya sosialnya juga sangat mahal. Jadi kita ini sedang membicarakan mengurangi, meminimalisir sisi-sisi buruk ekses pilkada secara langsung, sekaligus mau mengambil sisi baiknya yang kita akomodir dalam pilkada secara tidak langsung. Kenapa nggak kita coba, kita ngambil sisi-sisi baiknya sekaligus meninggalkan dampak-dampak yang tadi saya sebutkan sebagai dampak yang melekat dalam pilkada secara langsung. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Andreas. Bang Andreas, lagi-lagi alasan soal efisiensi biaya dan juga kekhawatiran ada polarisasi ataupun perpecahan nanti di masyarakat ketika kita pemilihan secara langsung begitu. Tapi apakah Anda melihat sebagai partai di luar pemerintahan yang kemudian apakah ada agenda politik besar di balik wacana ini muncul kembali dan dikhawatirkan juga nih amit-amit gitu ya, ke depannya jangan-jangan nanti presiden balik lagi dipilih oleh MPR gitu, balik seperti Orde Baru? Ya kalau masyarakat ada kekhawatiran seperti itu, ya bisa jadi gitu kan. Dan saya kira itu juga apa yang kita alami secara, ya artinya kekhawatiran bahwa kita kembali kepada masa lalu gitu, yang sesuatu yang dikhawatirkan bahwa ya kemudian hak-hak rakyat itu kembali diambil, bukan soal cuma pilkada, cuma kemudian pemilihan legislatif, kemudian juga pemilihan presiden. Nah, saya kira ada kekhawatiran seperti itu, hak masyarakat untuk mempunyai kekhawatiran seperti itu gitu. Tapi persoalannya sekarang ya artinya kita bicara soal argumentasi ini, karena ini kan wacana kan yang disampaikan oleh kawan-kawan Golkar dan kawan-kawan ini. Itu yang menurut ya saya, menurut kami soal efisiensi pengalaman. Kalau soal biaya sosial ya, biaya sosial artinya tadi seperti ya Mas Armuji sampaikan, di lapangan ada polarisasi sosial. Saya katakan bahwa itu bukan saya tidak membantah itu, memang ada di beberapa daerah itu terjadi gitu. Tetapi dengan perkembangan ke sini, masyarakat itu juga makin menyadari begitu, ada perubahan yang menurut saya cukup menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Masyarakat pun makin teredukasi dengan pemilihan langsung ini, bahwa ya setelah pemilu ya selesai gitu kan. Nah, yang seringkali menjadi persoalan itu adalah di DPRD-nya gitu. DPRD-nya yang memicu polarisasi yang terjadi dalam proses menuju proses pemilu pilkada itu, sehingga kemudian ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itu terjadi di banyak tempat gitu. Sementara masyarakat sudah kembali sibuk dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing gitu. Nah, ini satu hal yang harus kita lihat juga gitu, harus kita kaji juga secara empirik gitu. Jadi tidak hanya asumsi aja gitu. Kami kan kita sama-sama pemain lapangan gitu. Kita tahu lah bagaimana perkembangan perubahan sosial yang terjadi di dalam pasca pilkada. Kemudian soal biaya tadi gitu, masih banyak ruang untuk, saya kira kita semua tidak mau kalau biaya pemilu itu baik legislatif, baik pilpres maupun biaya pilkada menjadi mahal gitu. Yang mengajarin kan ini politisi gitu. Artinya yang mengajarin biaya menjadi mahal itu politisi gitu. Rakyat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya gitu. Nah, disinilah mari kita bicara soal bagaimana mengefisienkan biaya
Nah, pilkada itu dalam arti ya partai politik, kemudian dalam pelaksanaannya, kemudian di dalam bagaimana proses dari rekrutmen sampai dengan pelaksanaan itu ya dengan regulasi yang kemudian kita diatur seketat mungkin dan konsekuensi dari pelaksanaan sehingga kemudian biaya politik itu, biaya pilkada itu ya menjadi efisien. Ya kalau mau bilang tidak ada biaya juga tidak mungkin gitu. Karena kalau pemilihan DPRD juga pasti ada biaya. Kalau DPRD juga biaya. Bahkan kadang-kadang ya istilahnya apa? Kalau pemilihan pilkada tidak langsung itu biaya politiknya ke DPRD, pihak pilkada langsung biaya politiknya ke rakyat kan. Karena kalau DPRD juga kita tahu lah dulu gimana apa ya bayar-bayaran di belakang, bayar partainya, kemudian bayar anggota DPRD-nya, mengentertain mereka, mengkarantina mereka di hotel, untuk kemudian menggiring mereka untuk memilih. Itu juga biaya. Nah, gitu. ini dia nih, Jadi, Bang Andreas, kita tanyakan langsung ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, soal kemungkinan adanya lobby-lobby di belakang gitu. Kalau kita ngomongin soal DPRD milih langsung kepala daerah, ini seperti apa nanti? Ada celah seperti itu? Ya, karena itu ini problem akuntabilitas ya, bisa main belakang macam-macam karena anggota DPRD seolah-olah merasa pilihannya tidak diketahui oleh orang lain. Mereka enak saja untuk pilihannya nanti tidak sesuai dengan preferensi masyarakat. Misalkan masyarakat, oh yang bagus sebenarnya si A, tapi anggota DPRD meskipun jauh kualitasnya milih yang B misalkan. Karena itu penting diatur juga akuntabilitas seandainya nanti pilkadanya tidak secara langsung. Kalau dulu memilih orang itu kan tertutup melalui sistem pemilihan tertutup. Nah, dibuat saja besok dengan undang-undang yang ada pemilihannya secara terbuka saja. Sehingga tidak perlu orang untuk melobi-lobi ke menggiring-giring anggota DPR untuk memilih seseorang. Nggak perlu, karena pasti dilakukan secara terbuka. Diketahui benar dia akan memilih siapa pasti ketahuan gitu loh. Jadi nanti pemilihannya terbuka saja, acung jari saja, langsung berdiri saja misalkan ini. Jadi tidak melalui pemilihan secara tertutup yang tidak diketahui dia milih siapa. Kalau dulu kan dia mau milih siapa hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, besok untuk menjamin akuntabilitas itu bisa didesain pemilihannya itu secara terbuka saja. Baik, Pak, saya terakhir ke Bang Andreas lagi. Kira-kira mungkin nggak nih Bang Andreas kalau di lapangan kita lakukan pemilihan ini secara terbuka, DPRD secara terbuka menunjuk kepala daerah? Saya prinsipnya kita lihat terlalu mahal kita mengambil kembali hak yang sudah kita berikan kepada rakyat ketimbang kemudian ya dengan hitungan-hitungan efisiensi dan yang lain-lain yang ya bisa kita rasionalisasi lah gitu di dalam diskusi, di dalam debat-debat. Tapi prinsip daripada demokrasi adalah ya kita menghormati hak rakyat untuk memilih, dan itu memilih secara langsung yang sudah kita berikan jangan kita ambil kembali. Karena itu akan berisiko pada bagaimana proses demokrasi yang kita laksanakan, yang kita jalankan. Saya kira itu poinnya. Baik, kita nantikan seperti apa nanti di DPR, tentunya untuk di Komisi 2 yang khusus membidangi pemilu, bagaimana mereka membahasnya, dan juga tentunya apapun yang nanti menjadi keputusan ataupun juga nanti terwujud, semoga lagi-lagi biayanya efisien dan juga tidak terjadi polarisasi, tapi juga di sisi lain tidak menghilangkan hak langsung rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Terima kasih Pak Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, dan juga Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mas.